Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang terkait dengan informasi penting di Harian Serambi Indonesia yang menjadi informasi halaman depan atau headline di Harian Serambi Indonesia. Hari ini banyak informasi, terutama informasi terkait dengan dunia politik. 3 informasi terkait dengan politik juga hangat diperbincangkan. Yang paling ditunggu juga adalah terkait dengan kandidat gugur yang bertambah dalam Pilkada 2017 mendatang. Ada beberapa nama yang kemudian juga kita informasikan juga akan gugur. Dan kemudian juga informasi selanjutnya adalah langkah hukum yang akan kemudian diambil oleh para kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati serta wali kota di beberapa kabupaten kota ini. Dan kemudian juga kondisi Dr. Zaini yang dirawat inap di RSCM juga menarik perhatian pembaca juga hari ini. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama Wakil Redaktur Pelaksana Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur. Assalamualaikum, Bung Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah. Sibuk sekali ya. Akhir-akhir ini informasi politik terus membuat kening kita berkerut dalam tanda kutip. Dan kemudian juga informasi hangat yang dihadirkan Harian Serambi Indonesia seperti yang kami informasikan adalah kandidat gugur bertambah sampai hari ini. Apa catatan kita terkait dengan hal ini, Bung? Ya, ini memang rata-rata gugurnya di kesehatan ya. Meski kemarin seperti yang kemarin ada yang baca Al-Qur'annya kurang bagus, tapi juga terganjal di kesehatan. Artinya apakah mungkin KIP-nya tidak mau menggugurkan dibaca Al-Qur'an ya? Artinya terlalu malu ya kalau misalnya mungkin itu kemungkinan gitu ya. Oke. Padahal jelas-jelas di bukti-bukti yang terlihat di video ada seorang calon itu memakai teks Latin. Walaupun kemudian dibantah juga yang kita muat di Harian Serambi Indonesia. Dibantah. Tapi kemudian gugur di kesehatan juga beliaunya. Bukan gugurnya dibaca Al-Qur'an. Tapi bukan menjadikan alibi kesehatan seperti itu, harusnya gugur tes baca Al-Qur'an. Tapi kemudian diambil di kesehatan, bukan ya maksudnya? Belum tahu, nggak tahu juga itu ya, karena itu memang kewenangannya urusan di KIP ya. Jadi nah ini yang banyak kandidat yang berguguran, tapi memang ada sejumlah nama yang unggulan. Nah ini yang perlu diantisipasi ini oleh KIP, juga oleh aparat keamanan ya. Karena kita melihat seperti di Aceh Jaya itu Pang Tony sempat tidak bisa ikut tes baca Al-Qur'an pada hari pertama karena sakitnya bertambah parah. Kemudian ikut lagi besoknya dan katanya sih alhamdulillah baca Al-Qur'annya bagus. Tapi kemudian juga terganjal di tes kesehatan. Nah mungkin pada saat pemeriksaan itu, pada saat tahapan ya, ini kan agak untung-untungan juga ini Bung Dosi ya. Pada saat tahapan kesehatannya drop betul. Nah, kemudian dikaitkan dengan Dr. Zaini. Pada saat pemeriksaan kesehatan, menurut dokter, kesehatan bagus. Tapi setelah itu langsung drop. Nah, ini kan agak untung-untungan. Jadi ini yang kemudian akan menjadi alibi, menjadi dasar alasan bagi para calon. Calon kami ini cukup bagus kesehatannya, kok bisa nggak lewat. Nah, padahal kan menurut KIP, ini menurut tim dokter juga ketika dites kesehatannya sangat drop sehingga nggak lewat. Baik. Nah ini yang unggulan kita anggap juga unggulan karena juga mereka diusul oleh parpol ya, bukan perseorangan, bukan independen. Kalau independen kan masih ada tahapan pemenuhan persyaratan. Nah kalau parpol itu kan sudah ada jelas ya, pendukungnya sudah jelas. Itu di Aceh Barat Daya ada Fakhruddin juga gugur kesehatan, kemudian di Birun yang cukup kuat juga ya, cukup unggul yaitu Haji Saifan Nur yang kata-katanya juga kemudian wakilnya Muzakkar juga katanya kalau Saifan Nur nggak lulus dia juga akan mundur. Nah ini kita dapatkan dari Aceh Jaya yang sudah ada aksinya ya, mereka sudah meminta KIP mengetes ulang calonnya dari Pang Tony itu, Safri Antoni ya, supaya dites ulang
karena memang betul-betul sehat menurut mereka ya. Ini calon kami, jagoan kami betul-betul sehat, harus dites ulang. Nah, itu mereka katanya akan mengerahkan massa ke KIP. Haji Saifan Nur juga seperti itu dari Biren. Kabar-kabarnya juga hari ini mereka mengerahkan massa ke sini. Itu yang harus diantisipasi ya. Itu belum lagi di Gayo Luwes, Hadjah Salamah, istri bupati yang saat ini. Juga massanya sudah berkumpul mau menempuh jalur hukum ini katanya mau. Hal-hal seperti ini yang sejatinya memang harus diantisipasi oleh harus diantisipasi sejak baik dini itu. Sampai saat ini kan hampir rata-rata gugurnya kandidat ini di tes kesehatan, kemudian juga KIP kemudian menyebut tes kesehatan dalam tanda kurung kemudian disebut psikologi seperti itu, kesehatan psikologi. Sudahkah kita dapatkan informasi format seperti apa, skema seperti apa untuk mengetes kesehatan dari yang dilakukan oleh tim penilai kesehatan itu sendiri? Jika kemudian tes kesehatan ini tidak mengetahui secara detail bagaimana kondisi kesehatan selanjutnya hanya pada hari tersebut saja, bukankah itu menjadi sebuah persoalan, Bu Zainal? Makanya ini juga jadi persoalan ya. Bagi tim SES, kemudian seperti di PD ada satu calon Abu Bakar itu dia memprotes karena nggak disebutkan, terus nggak ada surat itu hasil pemeriksaan kesehatan. Jadi seperti fotokopi juga ada tidak disebutkan secara detail apa sakit saya seperti itu dia bilang. Cuma disebutkan bahwa tidak lulus. Paling di dalam kurung ini disebutkan. Ini menarik. Tapi waktu kita terbatas sekali untuk berbicara terkait dengan hal ini, Bung Zainal. Apalagi memang untuk tes kesehatan anggaran yang cukup besar juga digelontorkan di sini per orangnya seperti itu ya. Oke, kita ke Pak Dr. Zaini. Sekarang ini kita tahu bahwa beliau juga sampai hari ini informasi terkini juga kita dapatkan masih tetap dirawat di RSCM. Apa informasi yang kemudian kita dapatkan ini? Ya, sampai tadi malam ya. Sampai tadi malam kita mengirimkan wartawan langsung ke sana ya. Ada wartawan Serambi yang di Biru Jakarta mendatangi langsung RSCM dan melihat buku registrasi pasien di rumah sakit tersebut. Memang Dr. J ini ada di kamar Kencana 2A, lantai 7. Jadi tempat ya diinapkan Dr. J ini diinapkan itu lantai VIP. Jadi ini sekaligus membantah juga ada kabar karena di sini kan beredar kabar beliau sudah dibawa ke Singapura karena mengalami stroke. Sampai seperti itu ya? Seperti itu yang kabar yang kemudian banyak beredar di media sosial, di media yang dari mulut ke mulut. Masuk juga ke redaksi Serambi ya. Dari situ kemudian kita meminta, kita kan nggak mau ya menyebarkan kabar-kabar yang belum tentu, belum dicek betul ya. Jadi kemudian kita minta teman di sana coba cek. Ini kan karena orang kita, coba cek kepastiannya. Magnitude informasinya cukup besar juga ya. Masyarakat ingin tahu apakah benar-benar kemudian setelah dites kesehatan, lulus tes kesehatan, kemudian kandidat ini yang juga Pak Tahana juga kemudian dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang kita belum tahu bagaimana kondisi. Kabarnya dibawa langsung masuk ketika turun dari sini dari pesawat langsung masuk ambulan seperti itu ya. Itu informasi yang beredar. Kemudian dibawa ke RSCM. Nah, kemarin Sabtu malam diterbangkan ke Singapura. Nah, kita cek. Kemarin masih tetap dirawat di RSCM. Dan foto-foto yang dikirimkan ke kita itu memang kondisi Dr. Jaini itu sedang duduk menonton TV. Tapi memang nggak ada yang kirimkan video. Tapi baik, ini masih tetap jadi fokus. Kita akan menjadi salah satu ini kita juga akan memantau kondisinya. Sangat ditunggu oleh pembaca. Terima kasih Bung Zainal atas bincang-bincangnya hari ini dan saudara demikian perbincangan kami bersama Wakil Redaktur Pelaksana dan kemudian juga Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia. Saya Dosi Alfian kembali ke studio.